Halo pagi semua. Oke, Bu. Ibu. Oke, coba kita lihat dulu ya. Berarti udah ada 6 orang ya masuk. Sini cek ya, tunggu. Tiara, Rahmat, Sarah, Dio, sama Self. Baru 10 orang. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Udah mandi semuanya? Belum mandi ya? Jadi saya maunya, ini sambil menunggu teman-temannya, jadi semuanya kita nyalain videonya, terus saya bisa lihat, nanti saya sekalian absen juga ya. Baik. Oke, udah ada nih Selvianda, kemudian ada Rahmat. Ada suara-suara si nangis. Oke, 12 orang. 746 nih kita. Udah, kalau gitu kita ini dulu lagi ya. Langsung saya jelasin rules-nya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi pagi ini kita akan masuk materi baru tentang equity. Nah, karena ini pertama kali online study-nya, semoga lancar seperti kayak biasa. PPT-nya udah dapat semua kan? Udah, Bu. Oke, good. Nah, jadi rules-nya nanti, jadi kan kalau video call ini kan 40 menit ya. Jadi kita 40 menit Iya, 40 menit. pembahasan, kemudian sisanya nanti ada latihan yang kalian kumpul lewat iLearn, di-upload di iLearn, itu saya udah kasih batas waktunya sampai jam 10 pagi. Jam 10 ini. Jadi nanti mulainya jam 9 sampai jam 10. Terus, kalau misalnya nanti selama saya menjelaskan, itu nanti misalnya ada yang mau ngasih pertanyaan atau apa, chat aja di sini ya. Di chat sini kan ada, jadi bilang, jadi saya tahu namanya, terus nanti saya tinggal panggil namanya aja. Oke. Right, baru ada 19 orang nih. Kita ada berapa kali? 36, Bu. Oh, 36. Berarti kalau udah ada 20, jadi 22 ya kali ya. Langsung mulai. Alright, udah 20 orang. Oh ya, yang baru gabung videonya dinyalain ya. Silakan dinyalakan. Semuanya. Nah, udah pada mandi, udah pada makan belum? Udah, Bu. Udah. Oke, good. Nah, ya sekarang akan buka PPT-nya ya. Bentar dulu. Muncul nggak di itunya, layarnya? PPT-nya. Muncul nggak di layarnya? Ya kan? Ada. Muncul, Bu. Ya, sekarang kita masuk materi equity. Jadi nanti ada 8 tujuan pembelajaran di sini. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian perseroan, kemudian modal saham, kemudian apa aja komponen dari ekuitas. Kemudian akan bahas juga tentang akuntansi untuk pengeluaran saham. Sorry, kedengeran nggak? Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Oh, ya, oke. Bagus ya berarti ya. Terus juga akan membahas tentang treasury share. Nah, kalau sempat nanti kita akan lanjut ke preference share, tapi kalau enggak nanti kita sampai yang 4 poin pertama dulu, terus nanti latihan. Okay? Nah, jadi ini ada 3 tipe badan perusahaan. Pertama ada proprietorship, partnership, and corporation. Siapa yang tahu perbedaan ketiga ini?
Silahkan chat. Mana dia? Kolom chat. Siapa yang bisa sharing ke saya? Kira-kira apa perbedaan ketiga ini? Sorry, langsung sebutin aja namanya. Misalnya kayak saya Bu Visapti atau saya Bu Khalil gitu. Yang mau jawab. Pelajaran PA1 nih kayaknya ya. Siapa mau sharing? Nggak tahu bedanya nih. Guys. Jadi apa? Perbedaan 3 badan usaha ini apa? Kalau proprietorship apa? Halo? Perseroan terbatas. Proprietorship itu adalah perusahaan perseorangan. Nah, jadi kalau partnership itu adalah dalam bentuk bersama, kemudian corporation PT, ya kan? Nah, itu bedanya. Jadi yang sekarang itu kita akan bahas yang fokus kepada PT. Jadi PT itu adalah bentuk usaha yang dibagi dalam atas saham-saham. Nah, itu dibilang ada ya tata cara pendiriannya diatur dalam undang-undang. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dalam PT itu, kalau misalnya kita kalau misalnya kita mau membangun corporate gitu kan, kira-kira ada nggak syarat-syaratnya yang kita butuhkan? Berarti kan kita harus melalui beberapa persyaratan gitu ya. Nah, melalui perundang-undangan yang tadi, nah kalau misalnya sudah dipenuhi, maka keluarlah sebuah izin bahwa perusahaan itu bisa mendapatkan legalitas atas nah, ini adalah jadi dalam badan usaha ini setiap saham memiliki hak yang proporsional. Pertama, dalam hal apa? Dalam hal pembagian laba, kemudian dalam hal pemilihan manajemennya, kemudian dalam hal pembagian aset pada saat dia likuidasi. Jadi kalau misalnya likuidasi, nanti bagaimana pembagian asetnya itu juga diatur, bagaimana hak-hak dari pemegang sahamnya. Kemudian bisa juga membeli saham pada saat terjadi perusahaan baru. Terus, oke. Selanjutnya ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi komponen dari ekuitas. Jadi ada berapa di situ komponen equity? Ada 6 ya? Iya, Oke, coba kita lihat. Pertama itu ada jadi pertama yaitu share capital, share premium, return earning, accumulated other comprehensive income, treasury share, dan minority interest. Share capital apa? Ada yang mau share nggak? Kira-kira share capital itu apa maksudnya? Saham yang tipenya apa? Bisa juga disebut dengan saham biasa gitu ya. Saham common stock. Ya, apa nggak? Siapa yang mau share? Coba sebut namanya, saya bisa catat nih. Ini kayaknya udah pernah dibahas kan sebenarnya. PA ada dibahas ini kan ya? Ada nggak? Ada. Udah Bu, di PA2. Oh, udah di PA2. Oke, good. Siap. Khalil, mau share Khalil? Yang share Ya, ordinary, Bu. Kalau ordinary share tuh saham yang tidak memiliki keistimewaan tertentu, Bu. Apa? Tidak? Saham yang memiliki hak-hak utama atau keistimewaan. Oke. Share capital ya. Nah, kalau yang share premium gimana? Kenapa munculnya adanya share premium kalau di share premium? Jadi kalau premium share ini, misalnya ada nilai saham gitu ya, kemudian dijual dengan market value yang ada perbedaan antara nilai sahamnya dengan nilai pasar, maka itu nanti dihitung sebagai share premium. Oke? Nah, jadi ini ada lagi yang namanya return earning, udah tahu semua kan ya? Apa return earning bahasa Indonesianya apa? Laba ditahan ya. Kemudian ada lagi yang namanya accumulated comprehensive income. Jadi saya akan cek satu-satu kalau bisa. Wait. Jadi kalau misalnya nilai modal saham itu, kalau dalam penjelasannya dia adalah the par stated value of the share issue. Jadi maksudnya modal saham atau capital itu adalah nilai nominal dari saham sendiri.
Jadi misalnya nanti dikasih tahu perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham dengan harga par value-nya itu adalah $10 per lembar kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya premium saham atau share premium. Nah, share premium itu maksudnya tadi yang saya bilang ada kelebihan jumlah yang dibayar par yang ditetapkan. Jadi misalnya nilai $10 tadi kan, ya, $10 dibayar nilainya $50. Jadi ada $5 perbedaan, itu yang namanya share premium. Okay? Terus kalau misalnya return earning apa? Berarti laba yang tidak didistribusikan kan? Enggak. Iya. Nah, return earning. Kemudian yang keempat namanya accumulated other comprehensive income. Ada yang tahu ini apa? Nah, jadi kalau other comprehensive income ini contohnya adalah kalau misalnya nih ada contohnya foreign currency transaction. Jadi nanti misalnya di F1 itu nanti ada bahasannya. Misalnya perusahaan memiliki anak perusahaan di luar negeri. Jadi perusahaan induknya itu misalnya di Amerika, kemudian perusahaannya itu misalnya di Jepang. Nah, jadi perbedaan currency ada di itu ada bagian dari terus ada treasury share. Nah, Ada. Share apa? Ada gangguan, Bu, suara. Iya, itu suara dari mana ya? Kayak feedback gitu. Coba. Oh, udah, Bu, udah. Udah, Bu. Selanjutnya adalah treasury share apa? Treasury share itu jumlah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi dia kembali, kan? Minority interest. Kalau suaranya nggak jelas, bilang ya, tanya ya. Iya, Bu. Oke, good. Nah, ini adalah minority interest. Ini minority interest ini dalam bahasa Indonesia adalah kepentingan non pengendali. Jadi contohnya juga dalam perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Jadi misalnya perusahaan induk dia meng-acquire saham minoritas kayak gitu. Jadi ada bagian dari ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki. Dia acquire 80% saham anaknya. Siapa? Sorry. Thailand ya, Thailand semua ya. Oh, ada yang sama ya online-nya. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti perbedaan dari 6 equity ini udah tahu ya? Oke, jadi kalau minority interest itu contohnya nanti pada saat si perusahaan meng-acquire 80% saham anak, nah ada 20% yang minority yang tidak bisa non-pengendali namanya. Okay. Nah, jadi ada dua sumber equity ini ya. Pertama itu dari return earning, kemudian dari contributed capital. Jadi contributed capital inilah yang dibagi menjadi saham yang biasa dan saham preference. Oke. Okay. Kemudian perbedaannya di sini ya, oke, di sini ya. Perbedaannya ini bisa nggak lihat pointer saya yang gini? Oke. Jadi perbedaannya ini jadi dinamakan share premium. Nah, jadi equity ini posisinya berarti asset minus liabilities, jadi ini adalah nilai equity kita. Lanjut ke saham biasa. Nah, ini ya, semuanya dibacakan. Jadi kalau saham biasa itu apa tadi? Saham yang tidak memiliki hak utama karakteristik seperti di bawah ini, dia bilang. Jadi ada beberapa hak utama karakteristik saham, misalnya residual interest, kemudian tidak ada jaminan dapat perusahaan tidak mendapat laba. Jadi kalau misalnya perusahaannya nggak dapat keuntungan, yang jaminan mereka bisa dapat dividen juga, gitu kan? Kemudian tidak memiliki hak atas aset likuidasi jika aset yang ada hanya tersedia untuk menutup utang. Jadi kalau misalnya saat itu diambang
mau valid atau dia mau collapse, berarti pada saat dia mau likuidasi ada aset-aset. Kalau misalnya asetnya cuma cukup untuk bayar hutang, ya berarti si pemegang sahamnya juga nggak berhak untuk memiliki hak atau aset tersebut. Kayak gitu ya. Nah, terus bedanya apa sama preference share? Kalau preference share namanya aja sih udah ketahuan ya, preference. Preference maksudnya apa? Berarti dia kalau dalam bahasanya kan dia lebih diutamakan kayak gitu kan. Jadi preference share ini adalah saham memiliki hak utamanya, salah satunya utama untuk mendapatkan dividen. Oke? Aku tidur dong, naik ojek aja. Naik ojek minyak nggak ada juga. Siapa tuh? Oke, lanjut. Oke ya. Kemudian, ya, untuk mendapatkan dividen. Kemudian dia yang kedua apa? Dia bisa pengembalian modalnya lebih dahulu. Jadi kalau misalnya pada saat likuidasi, si pemegang saham preferen ini dia akan lebih dulu mendapatkan pengembalian modal gitu kan, sebelum nantinya baru saham pemegang saham biasa yang akan dikalkulasikan. Kemudian mereka juga punya hak suara dan manajemen. Kemudian hak untuk mengkonversi saham preferennya bisa menjadi saham biasa. Jadi kalau misalnya dia mau merubah saham preferennya menjadi biasa, itu bisa dilakukan oleh pemegang saham preferen. Oke ya, betul ya perbedaannya kan. Berarti secara umum saham preferen yang biasa ini berbeda pada hak-hak si pemegang saham. Berarti bagusnya mana? Biasa atau preferen? Yang preferen lagi. Oke. Sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang prosedur akuntansi untuk pengeluaran saham. Jadi maksudnya ini adalah pada saat issuance of share, pada saat kita menerbitkan share, itu maksudnya. Jadi ada beberapa isu yang sering terjadi pada saat issuance of share. Ada beberapa problem yang terjadi pada saat si perusahaan meng-issue atau menerbitkan share. Pertama itu disebut dengan par value share, kemudian ada no par share, kemudian share yang dikeluarkan, kemudian dikeluarkan dengan transaksi non-cash, kemudian ada cost untuk meng-issuing share. Nah, ada yang mau share ke saya nggak? Apa itu par value share dan no par share? Maksudnya apa? Coba nih. Oke. Banyak nih. Siapa yang mention? Sorry, saya nggak bisa lihat chatnya. Jadi sebutin namanya aja. Saya Bu, misalnya. Siapa mau ngomong? Agung gitu. Saya Bu Ali. Coba ngomong. Satu orang? Khalil, Bu. Khalil. Oke, Khalil. Kalau par value shares itu saham dikeluarkan dengan nilai nominal. Jadi kalau par shares itu saham dikeluarkan tanpa nilai nominal. Oke, jadi kalau misalnya dia nggak ada tanpa nilai nominal, itu acuannya jadinya apa nanti, Khalil? Tidak ada pengakuan share premiumnya, Bu. Oke, good. Itu ya perbedaan par value share dengan no par value, Khalil ya. Par value share. Jadi kira-kira perbedaan antara par value dengan fair value apa? Ada nggak hubungannya par value dari saham dengan fair value dari saham? Fair, F-A-I-R, dan par. Bisa. Ada nggak bedanya? Versus fair value. Maksudnya jadi fair value ini biasanya dia nanti kalau misalnya soal dia akan dikaitkan dengan fair market value. Nah, misalnya diketahui nilai nominalnya, jadi nanti kita bisa lihat reference premiumnya itu dari perbedaan antara fair market value dengan par value. Par value. Ya, oke. Nah,
Kemudian ada lagi yang namanya, lihat satu-satu dulu berarti ya. Sorry. Oh ya. Ya. Terus sekarang kita lihat yang sorry ya, saya lagi serah. Kita lihat pengeluaran saham dengan par value. Jadi tadi apa? Kalau misalnya dengan par value berarti ada nilai nominal ya di situ ya. Nah, kita lihat contohnya di sini saya potong lagi. Oke. Jadi contohnya par value itu adalah saham yang dikeluarkan melalui nilai nominal katanya. Nah, misalnya 10.000, maka kalau misalnya ada harga jualnya nanti, maka dia menjadi share premium. Nah, biasanya yang perusahaan itu menetapkan nilai nominal sahamnya itu lebih rendah daripada rendah untuk menghindari contingent liability. Contingent liability apa? Ada yang mau tahu? Kamu share nggak? Contingent liability apa kira-kira? Hutang bersyarat. Hutang bersyarat. Siapa yang jawab tuh? Ali. Biu. Siapa namanya? Biu. Biu. Ada ya? Biu. Oke, saya nggak pegang. Nanti kita akan lihat ya. Hutang bersyarat. Maksudnya apa? Biu. Hutang yang belum tentu pengeluarannya sebelum tanggal yang ditentukan. Ya, jadi contingent liability ini adalah, ya berarti maksudnya kita nggak pasti gitu ya nggak? Bisa kita asumsikan suatu ketidakpastian berkaitan dengan contingent liability ya, Biu ya, benar ya. Jadi kewajiban itu tergantung kalau misalnya ada atau tidak adanya sesuatu, itu tergantung ya berarti kalau misalnya ada suatu kejadian ya berarti ada hutangnya gitu ya. Dia bilang disebut contingent liability. Kemudian, nah perusahaan itu membedakan akun untuk modal saham biasa dengan preferensinya. Jadi itu nanti akan kita kenal dengan istilah preference share. Jadi nanti akan dibagi menjadi ordinary share atau saham biasa dan juga ya, kita langsung aja lihat contohnya ya. Ini. Oke. Jadi di sini contohnya PT Pilpres mengeluarkan 10.000 saham biasa ordinary share, kemudian 10.000 lembar saham preference, ya. Kemudian nilai nominalnya masing-masingnya 1. Nah, saham biasanya itu yang ordinary share itu dijual dengan 2.000 per lembar, okay. Sedangkan saham preferensinya dijual dengan 3.000 per lembar. Berarti semuanya punya slide kan? Berarti cash yang kita terima tuh berapa totalnya? 50 juta. 50 juta. Dari mana? Dari 2.000 Sure. Coba 1%, satu orang. Jadi yang perlu kita catat dulu enggak. Jadi kan di situ ada perbedaan ya harganya. Ya, perbedaan harga jual dengan nilai nominal. Jadi pertama coba dilihat. Kalau misalnya dia kan 10.000 ordinary share, nilai nominalnya masih 1.000. Itu kita catat sebagai share capital ordinary. Share capital ordinary 10 juta. Kemudian yang preference-nya juga tadi kan harganya 1.000 per lembar ya. Iya. Jadi preference-nya juga 10 juta. Terus pada saat dia dijual harganya itu 2.000 per lembar. 2.000 per lembar. Berarti ada perbedaan? Berapa? Iya, dikurang sama 1.000. Iya. 1.000, Bu. Jadi kita catat yang mana nih? Kalau yang 2.000 per lembar saham biasa, yang 10 Ordinary. juta. Ya, ordinary ya. 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 Ada penyelundup. Kemudian, Steve. 2.000 kurang 1.000 kali 10.000. Ya, jadi 2.000 kurang 1.000 kali 10.000. Nanti kalau untuk yang saham preference-nya dari mana?
3.000 3.000 kurang kurang 1.000. 1.000 kali 10.000. Oke. Kurang kali Ini ya. 10.000. Jadi kalau yang ini semuanya tahu nggak ini dapatnya dari mana? Nggak tahu. Coba tahu ya? Good. Jadi ini tadi dapatnya dari mana? Yang pertama kita catat dulu kan yang dia harganya biasa kan. Kalau dia pada saat dia harga biasa, harga nominalnya berarti 10.000, ya kan? Kali 1.000, ya. Kemudian ini juga yang ordinarinya juga, ya, 10.000, ya kan? Terus yang untuk di sini, kalau misalnya kita mau mencatat saham share premium, nah berarti untuk preference tadi dia 3.000 kan bedanya ya? 3.000 dikurang berapa? 2.000 Kali sama 10 lembar, ya kan? 10.000. Nah, terus kalau di sini, jadi ini dicatat ya, karena ini nanti akan saya hapus clear, saya akan hapuskan lagi ini teksnya. Nanti kalau yang di ordinary ini 2.000 ya, kurang 1.000 kali 10.000. Berarti ini yang khususnya adalah dengan par value. Jadi dia bilang berapa nilai nominalnya, kemudian perbedaannya sama yang nyalain videonya ya, ada banyak nih yang nyalain, ada Hijratul, belum tampil, ada Rahmat Ivandra, belum nyalain videonya. Oke, sampai sini semuanya ngerti? Ya, saya hapus ya. Ngerti, Bu. Oke, Iya, Bu. oke, kita lanjut lagi. Ada. Oke. Nah, kemudian kita lanjut yang no par, pengeluaran saham yang tidak ada. Coba sebentar ya. Saya tadi bikin pelatihan dulu. Tunggu sebentar. Jadi tadi yang ada par value-nya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ada lagi pengeluaran saham dengan no par. Berarti kalau no par tidak ada, berarti saham yang dikeluarkan itu tanpa menyatakan berapa nilai nominalnya. Jadi konsekuensinya adalah kalau misalnya dia tanpa nilai nominal ini, maka apa? Tidak ada pengakuan terhadap share premium ya, tadi yang dibilang sama Khalil ya. Jadi nilai share capitalnya itu sebesar hasil penjualan bersihnya. Alasannya apa? Nah, untuk mencegah adanya contingent liability tadi dan juga untuk mencegah adanya over recording antara perbedaan par value dengan si par market value. Berarti kalau misalnya jauh sekali nilainya itu kan otomatis akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Oke? Ini contohnya yang no par, PT Paslonon pada tanggal 1 Januari mendapatkan persetujuan mengeluarkan 10.000 lembar share tanpa par value. Nah, jika pada tanggal 1 Februari menerima 5.000 lembar saham dengan harga Rp1.000. Berarti karena tadi dia nggak punya par value, kita langsung catat cash 5.000. Dapatnya dari mana? Dikali 5.000 dikali 1.000. 5.000 kali 1.000. Oke, jadi 10.000. Terus share capitalnya juga yang 5.000 dikali 10.000. Terus apa lagi nih? Pada tanggal 10 Maret perusahaan menjual 5.000 sahamnya tadi. Nah, jadi dia punya otorisasi untuk mengeluarkan 10 lembar berarti ya.
Nah, pada tanggal 1 dijual dengan 5.000 saham dengan harga 1.000. Berarti dia berdasarkan harga jualnya kan. Kemudian tanggal 10 Maret setelah itu, sebulan setelah itu, perusahaan itu menjual 5.000 share dengan harga 1.500 per lembar. Berarti kalau misalnya karena dia nggak ada par value tadi, berarti kita langsung catat aja. Berapa? Dapatnya dari mana 7,5? 5.000 dikali 1.500 kali 5.000. Kali? Kayaknya itu wait. Itu Iya, salah 1.500 nggak, Bu? kayaknya harusnya ya. Ya? Iya, Bu. Ini 1.500 ya kan ya. Ya. Ya, jadi yang jumlahnya menjadi cash-nya 7,5. Capital ordinary jadi 7,5. Nah, ini bedanya sama yang par value tadi. Kalau yang ada par saham with par value, dia ada perbedaan kan? Premium. Kalau misalnya dia no par, berarti kita bisa mencatat cash pada share capital. Oke. Sarah belum muncul nih, Sarah. Sama Deoris kan belum muncul nih kemarin. Oke, great. Novela, lanjut ya. Nah, ya ini ternyata latihannya. Saya pikir nggak akan muncul. Coba sekarang kerjain latihan yang ini. Sebentar aja, karena ini sebenarnya gampang. Coba ya, jadi contohnya latihannya PT Nayara. Ingat ya, karena nggak ada di slide-nya. Kalau udah ada yang dapat jawabannya, nanti bilang di sini saya mau jawab. Jadi PT Nayara memiliki 1.000 lembar saham biasa. Semuanya begini ya. Jadi Nayara memiliki 1.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Nah, jika PT Nayara menerbitkan kembali 200 saham dengan harga Rp500 per lembar, maka gimana? Kira-kira gimana? Terus ada share capital ordinary, Bu. Kenapa? Cash pada apa tuh? Yang ngomong? Share capital ordinary. Orang namanya, sorry. Nike. Oke, jadi yang pertama jawabannya adalah cash pada share capital ordinary. Capital ordinary sebesar 100.000. 100.000. Oke, jadi untuk yang A jawabannya cash pada share capital ordinary 100.000. Nah, namun jika saham diterbitkan memiliki nilai ditetapkan 200, maka kira-kira jurnalnya gimana? Terus ada share capital ordinary, terus ada share premium ordinary. Ya, cashnya berapa di debit? Cashnya di debit 100.000. Ya. Share capital ordinary-nya di kredit? Capital ordinary-nya di debit berarti 240.000. Ya. 400. Ya. 400 atau berapa? 40.000. 40.000 ya? 400 atau 40.000? Dapatnya dari mana nih, Ke? 200 dikali 2.000. 200 kali? Dikali 2.000. Oke, terus? Terus share premium ordinary, Bu. Oke, share premium ordinary berapa? 6.000. Dapatnya dari 500? 200 dikali 300. Oke, terus dapat 60.000 ya. Jadi jawabannya yang B ini adalah, saya ambil di sini jawabannya. Nah, jadi udah dengar kan semuanya yang lain. Jadi untuk yang nomor A itu jawabannya cash di debit, share capital ordinary di kredit 100.000. Kemudian yang B adalah cash di debit 100.000 ya. Itu ya, 40.000 dan share premiumnya ordinary adalah 60.000. Oke, lanjut ya. Terus ada lagi yang dinamakan set value. Jadi itu ada berapa aja yang udah kita istilah-istilahnya berarti ada par value, fair value. Jadi kalau misalnya nanti ada ini adalah par value-nya, ini adalah fair market value-nya, but fair market value-nya beda ya. Nilai pasarnya dan nilai nominal. Kemudian ada lagi yang namanya stated value. Jadi katanya di beberapa negara bagian US itu biasanya sahamnya tidak punya nilai nominal, kan berdasarkan
otoritas. Jadi dia ada otorisasi menentukan berapa stated value share-nya. Nah, contohnya kita lihat ya. Jadi kalau contohnya untuk stated value-nya, apabila PT Fasilitas 1.000 lembar ordinary share dengan stated value-nya Rp1.000, kemudian dijual dengan Rp500 per lembar. Kira-kira apa jurnalnya untuk itu? Kalau misalnya stated value. Ini ya, Cash. semuanya udah punya kan slide-nya ya. Ya. Jadi cash, karena kita mengeluarkan 10.000 lembar saham, tapi dijualnya dengan harga 1.500 per lembar. 500. Berarti ini dapat 15 juta dari sini ya. 10.000 dikali 1.500 kali 10.000. Ya, 10.000. Kemudian harga dari Share stated value-nya capital. tadi adalah 1.000 gitu kan? 1.000. 1.000 dikali sama 10.000. 10.000. Kemudian Signature share premium. premium-nya adalah berapa? 500? 15 juta. Ya, dapat 500 ya. kali 10.000. Coba, yang lain dapat nggak? Siapa yang nggak? Perlu saya ini atau udah tahu? Ya? Saya catat nggak? Perlu? Nggak perlu? Nggak perlu nih. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Oke, jadi sampai sini nanti ya satu kali. Oke, kita lanjut ke. Jadi saham itu bisa dikeluarkan secara bersamaan. Jadi misalnya dia menjual itu harganya itu sudah langsung bersamaan tujuannya. Jadi dikenal juga dengan istilah lump sum. Jadi karena misalnya dia ada saham biasa, ada saham preference, gitu kan? Berarti dia di-issue dengan harga yang sama, gitu kan, secara bersamaan. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana nanti hasil penjualannya itu bisa dibagikan ke saham yang preference atau yang saham biasa. Nah, ada dua metode yang digunakan untuk mengalokasikannya itu. Pertama yaitu metodenya proportional method, yang kedua yaitu incremental method. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan ini? Udah punya bahannya sebelumnya kan? Yuk, dengan bahasa sendiri, kira-kira apa perbedaannya? Proportional method dan incremental method. Coba saya lihat di sini. Share. Yuk, ada yang mau sharing? Kan bisa dibaca tuh di slide-nya. Terus coba disimpulkan. Perbedaannya apa kira-kira? Kalau proportional method itu di mana perusahaan mampu untuk namanya? Nike. Apa? Nike. Oh, Nike. Oh, Nike lagi. Yang lain juga ngomong nanti ya. Terus lanjut Nike. Kalau proportional method tuh perusahaan memiliki dasar nilai wajar dari sahamnya. Ada nilai dasar yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Kalau incremental tuh perusahaan tidak dapat menentukan nilai dasar dari sahamnya, Bu. Jadi secara bahasa simpelnya proportional method ini dia punya nilai jadi acuan gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat nanti cara mencarinya dia ada nilai pasarnya kedua-duanya, terus nanti kita akan alokasikan. Tapi kalau yang di incremental method itu kita pembagiannya berdasarkan basisnya cuma satu gitu kan. Misalnya ada saham biasa yang nggak punya nilai marketnya, jadi kita menjadikan acuan nilai yang lain. Lihat penjelasannya di sini ya. Jadi mau dicatat nggak ini? Jadi metode proporsionalnya saya punya catatan bacanya soalnya. Catat ya, ini ya. Jadi metode proporsional adalah metode yang digunakan jika fair value atau dasar lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan nilai relatif. Ulangi, Bu. Oke, jadi
Metode proporsional adalah metode yang digunakan jika fair value atau dasar lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan nilai relatif untuk setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lamsam yang tadi ya, maka nilai lamsam yang dialokasikan antar kelompok sekuritas dapat dilakukan secara proporsional. Oke, udah dapat semua? Jadi maksudnya metode proporsional itu maksudnya pembagiannya proporsional, kayak itu kan sesuai proporsinya. Ini kayak yang kita lihat di slide nanti. Coba lihat di slide ya. Jadi contohnya di sini PT Jingkrak mengeluarkan 300 lembar saham biasa, nominalnya adalah $10 per lembar, kemudian 100 lembar saham preferen, nominalnya 50.000, secara lamsam dengan nilai jual 13.500. Nah, berarti dia cuma ada satu nilai jualnya kan? Beda nggak sama yang tadi? Berarti dia di sini nilai jualnya itu secara lamsam adalah 13.500. Nah, market value-nya untuk yang si ordinary share atau saham biasa ada $20 per lembar, kemudian yang preference itu adalah $10 per lembar. Nah, coba kita lihat ya. Jadi pertama kita bikin dulu alokasinya, berarti ordinary share, preference share. Nah, ordinary share-nya tadi 300 lembar, oke? 300 lembar. Dan yang preference share-nya adalah 100 lembar saham. Terus di sini adalah yang kita harus beli dengan fair market value. Jadi ini ya, fair market value-nya 20. Jadi 300 untuk yang fair market value-nya 20. Kemudian yang ini untuk yang secret preference-nya adalah 90. Sampai sini ngerti ya? Dapatlah totalnya. Kemudian kita cari alokasinya itu 6.000 bagi 15.000 kali 100%, jadi 40% ya. Iya. Kemudian di 9.000 dapatnya 60%. Nah, setelah kita dapat berapa persentasenya, kita alokasikan. Jadi kan harga jualnya tadi nilai jualnya 13.000. Itu tinggal dialokasikan aja, dikali sama yang ordinary 40%, dapat 5.400. Sorry. Kemudian yang preference itu dapat 60%. 60%. Oke. Ini dapat ini. Nah, makanya dia disebut dengan proportional method karena dia dibagi sesuai dengan proporsinya. Proporsi. Jadi sampai sini ngerti ya? Habis ini kita melakukan latihan kayak ini ya. Oke. Coba kerjakan sekarang latihan ini. Jadi Alibaba menerbitkan 1.000 lembar saham dengan static value-nya $100, kemudian fair value-nya 110, dan 1.000 lembar saham preferen static value 100, dua saham ini terjual seharga $300.000. Berapa alokasinya? Alokasi dari hasil penjualan. Semuanya bikin ya. Mana nih videonya? Vivi Yulia Abdul. Novela belum keluar nih dari tadi. Oke. Ya udah kalau gitu, saya akan sebut namanya ya buat jawab ini ya. Jangan lupa yang menjadi acuannya tadi dia berdasarkan
Nilai yang mana? Fair value. Ya. Nah, ya. Udah selesai? Udah. Belum? Belum. Udah selesai bilang ya. Udah, Bu. Fikri, videonya mana Fikri? Terus, Bentar, lagi lihat slide buat bentar ya, Pak. oh iya, oke. Di layarnya ya ini soalnya nggak ada di. Oh, mau lihat contekannya ya. Iya. Oh, dia muda bilang ya. Udah, Bu. Ya. Itu siapa? Khalil. Iya, Bu. Jangan Khalil dulu, yang lain. Selain Khalil. Coba saya yang panggil ya. Reza, coba Reza yang cowok. Nggak, ada dua ya Reza ya? Reza yang cowok. Belum jawab ya. Jawabannya siapa? Belum lagi. Lagi buat, Bu. Lagi buat. Udah sampai mana? Bentar ya, sambil bikin ini saya ambil absen bentar ya. Oke, Bu. Guys, kalian bayar apa, guys? Ya, kemarin sih, Bu. Bayar apa, kayak? Sampai 2 ya, sampai 2,85. Iya, sampai 2,57. 85. Sampai 2,57. 2,57. Udah selesai semua? Udah, Bu. Buat Adinda Khairunisa. Belum, Bu. Belum? Kendalanya di mana? Nisa Mutia? Ada kan Nisa Multia. Belum, Bu, belum. Masih cari, Bu. Sampai mana nyarinya? Coba sebutin sama saya dari mana. Tinggal masukin angkanya aja kan. Berapa persen untuk yang ordinary share? 42,85%, Bu. Oke, terus udah sampai mana, Nisa? Sampai allocation-nya lagi, Bu. Oh iya, Yang berarti allocation-nya yang ordinary jadi berapa? Yang ordinary 150.000. 100? Preference-nya apanya, Bu? Persentasenya, Bu?
Alokasinya. Kan udah dapat persentasenya nih, tinggal cari kan? Iya. Lagi cari, Bu. Coba, berarti 300 sebutin aja. Berarti kalau 300.000 dikali 43%. Oke. Iya. Jadi dapatnya berapa itu? 125.000 ya, dapat nggak semua? 128.000, Bu. 100? 28.000. 128.000 nanti ya, dia 150.000 dibagi 3. Oke. Jadi yang lain gimana? Dapat nggak? Dapat, Bu. 128.000. Berarti kita nggak perlu lah ya klik di sini. Saya cuma bisa di jawabannya. Nah, berarti alokasinya untuk yang ordinary share itu sebesar 28.000. 28,29 ya. Oh, tadi ada 42 ya, 0,42 ya. Pertama, kita lihat dulu nih. Kan yang bagian ordinary share, berapa menit sih? Ini 40 sini ya. Oh, ini dia. Jadi ordinary share ini ya nggak usah klik lah ya, nanti takutnya kelamaan kita. Oke. Jadi untuk ordinary share itu nilainya itu pertama kita bikin adalah 1.000 kan, untuk preference juga 1.000. Jadi 150 untuk yang ordinary dapatnya berapa? 150.000. 150.000. Nah, untuk yang preference share berapa dia? 200.000. Oke, 200.000. Totalnya Terus kita dapat 350.000. 150.000 totalnya, jadi 350.000 dia tadi kan? 350.000. Terus 150.000 Jadi dibagi, persentase. ya persentase dapat 43% kan? Ya, Iya, 43. kan? 43% sama 5. Dan kemudian 57%. Nah, itu alokasinya berarti untuk ordinary share 300.000. Bentar. 43% kali 300.000 dapat 128.000. 57%. Yang preference 57% kali 300.000 dapat 171.000. Oke, good. Lanjut ya. 9.000. Ini kenapa ini buat saya? Sebentar ya. Udah, lanjut ya. Kita lanjut aja sama berikutnya. Jadi, contohnya untuk yang proportional method. Lihat slide-nya ya. Berarti kalau misalnya kita mau buat masing-masing aja nggak bisa munculin ini, kenapa ya? Karena dia udah, kita lanjut aja deh ya. Jadi selanjutnya ada yang namanya proportional method. Kalau misalnya kita mau ini dia ini ya. Oke, jadi contoh selanjutnya masih dengan proportional method. Jadi nggak ada di slide saya ini ya, ada di slide-nya masing-masing, lihat di slide-nya. Jadi PT Jingkrak mengeluarkan 300 saham biasa, nominalnya sama kayak yang tadi kan. Nah ini perhitungannya dia beda lagi, jadi dia ada berdasarkan alokasinya, berdasarkan hasil penjualan sahamnya, formatnya beda. Masih lihat video saya nggak? Masih. Oh, kayaknya laptopnya lagi error. Udah lanjut ya. Berarti soalnya sama ya kayak yang tadi. Nah, kalau ini dia bedanya adalah untuk per lembarnya dia alokasinya di sini. Kemudian berapa nominalnya? Jadi nominalnya adalah yang biasa 300 itu $10. 100 itu selanjutnya lihat yang nomor 15 ya. Yang 15 18. Saya nggak tahu nih ada masalah apa nih, nggak bisa muncul nih, nggak bisa dihilangin yang di atas.
Yaudah lanjut. Berarti nominalnya dapatlah 3.000 sama 5.000. Semuanya lihat slide nggak? Lihat, Bu. Ini, lihat ya. Lihat, Bu. Nih, saya nggak bisa munculin, ada problem apa. Terus, kita cek lagi harga pasar. Harga pasar itu ada 20 untuk yang biasa, 90 untuk yang market. Kemudian dapat nilainya, totalnya adalah, berarti harganya itu jadi 6.000. 6.000 dapatnya dari mana? 300 lembar dikali sama yang 20, ya kan? Nah, dapatlah 6.000. Terus yang 9.000 dapatnya dari 100 lembar dikali sama yang 90. Oke? Terus proporsinya dia dikasih di sini adalah 40% dan 60% dapatnya dari mana? Dari 66.000 dibagi 15.000. Bagi 15. Kan? 5.015. Oke. Terus alokasi nilai jualnya dapatnya 5.400. 5.400 itu dari mana? 40% kali 6.000. Oke. Terus 9.800. Jadi ada perbedaan kan? Karena tadi ada nilai pasar, berarti ada perbedaan yang nantinya kita akui sebagai saham premium atau premium saham. Jadi 2.400 ini dapatnya dari 9.400. 5.000 dikurang 3.000. 5.400 kurang 3.000. 3.000. Kemudian ada 3.100 dikurang sama 8.100 dikurang 500. ya 8.100 ya. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencatat, jurnalnya adalah berarti kalau misalnya dia mau pakai metode yang kedua, kita bisa langsung masukin nilainya. Jadi cash-nya itu adalah karena dia menjual lump sum dengan harga 13.500, berarti itu cash-nya kita terima 13.500, kan? Sedangkan preference sahamnya itu yang di jurnalnya ini itu adalah share capital preference-nya 100 dikali sama 50. Itu kalau yang dia ya nominalnya kan per lembarnya. Kemudian kalau yang dia saham biasa itu yang 10. Terus ini dia premiumnya 3.100. Berarti dia tinggal mindahin yang nilai di sini. Kalau kita udah pakai metode ini, bisa tahu langsung jurnal. Jadi kita langsung masukin aja kayak gini ya. Terus selanjutnya kita langsung incremental nih, incremental method. Jadi incremental method ini kayak tadi dia yang menjadi acuan itu cuma satu. Yang menjadi satu acuan harga. Jadi ini metode incremental. Itu metode yang nilai pasarnya adalah salah satu dari kelompok sekuritas itu tidak tersedia, jadi nggak ada nilainya. Maka nilai pasarnya itu digunakan. Jadi kalau misalnya ada sekuritas lain atau preference misalnya punya nilai pasar, berarti itu akan menjadi acuannya. Contohnya, PT Jingkrak keluarkan 300 saham biasa, nominal $10 per lembar, kan? Dan 100 lembar preference, nominalnya $50 per lembar secara lump sum dijual dengan 13,5. 13.500. Market value saham biasa adalah $20 per lembar. Nah, market value saham preference tidak diketahui. Berarti kalau misalnya market value preference share tidak diketahui, yang menjadi basic untuk menghitung alokasinya adalah yang Ordinary share. Yang saham biasa, gitu kan? Yang $20. Nah, makanya kita lihat ya di itu. Oke, jadi Oke. Ulang ini. Oke ya. Alhamdulillah. Oke. Udah berapa menit ya? Ada nggak bisa lihat menitnya berapa? Kita? Nggak tahu ya? Nggak bisa, Bu. Udah kalau gitu. Tunggu. Kita lanjut dulu ini ya, satu ini ya. Jadi kalau incremental method, jadi ini kan. Ini udah incremental method ini ya. Jadi dia ada satunya, nggak ada harganya satu. Nah, terus kita langsung dapat 6.000 untuk ordinary, berarti yang sisanya adalah untuk nah, kayak gitu alokasi. 1.500. Coba ini latihannya satu lagi nih. Coba. Semoga masih ada waktu kita. Ini ya. Kalau nggak foto dulu. Coba ya. Ini cara cepat. Saya takutnya habis 40 menit ini. Ya, bentar lagi habis. Saya kirim ke WA juga boleh ya.
sambil nyari, saya absen ya. Ya, Bu. Oke, Novela. Hadir, Bu. Novela. Kemudian Nisa Multia. Hadir, Bu. Ilham, Evan. Kita lihat di sini. Ada ya Irfan. Kemudian Sarah. Sarah Azaria ada ya? Hadir, Bu. Ada, Bu. Tiara. Mutiara, where Mutiara? Ada ya? Alexander Depatra. Mutiara ada? Ada, Bu. Oh, ada. Saya nggak bisa mencoba. Oke, terus Alexander Depatra. Dibikin sekarang ya. Udah selesai? Belum, Bu. Belum. Georgian ada ya tadi ya, merah nian. Apa? Just give it to Shana. Oke. Udah? Gampang kan ini tinggal langsung dijumlahin aja juga bisa. Dapatnya berapa? Yang untuk si Yang bisa 80 ya, berarti ini gampang kan? Jadi tinggal di jumlahin aja, terus nanti dapat sisanya. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah kesepakatannya. Nah, ini yang tadi ya. Kalau yang berarti jurnalnya gimana? Cash 300.000. cash 3 share capital preference Share capital preference-nya Berapa? Reference berapa? Jadi berarti catat dulu ya nilai nominal tadi yang biasa kan? Iya. Baru nanti dilihat. share capital. Dapat? Soal latihan yang tadi itu soal yang dari slide Bapak, Bu. Bukan. Ini soal bukan Bapak. Ini saya yang bikin. Jadi yang di jurnal yang ini. Cash 300.000. Cash berapa? 300.000. Oke, terus? Ordinary share 1.000 dikali 100. 100.000. Ya, berarti dia pakai harga yang sebelumnya dulu kan, 1.000 kali 100, dapat? 100 premium. Ya. Share premiumnya 20.000. Oke, good. Ya. Preference share 1.000 dikali 100, 100.000. Ya. Preference share premium Ya. 80.000. Oke. Dapat ya, 300.000 semua ya. Nah, jadi itu kalau incremental, berarti dia basicnya cuma 1. Nah, ini pencatatannya untuk yang incremental, sama kan? Nah, terus kita ya. Lanjut dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti video ini mati tiba-tiba, saya nggak tahu nih berapa lama lagi kita. 40 menit, Bu. Ini udah berapa lama? Ini kita udah lebih nggak sih? Kira-kira. Kenapa? Ya kira bentar lagi mati ya. Iya, Bu. Ya udah gini aja.
kalau misalnya nanti mati videonya atau saya nanti WA ke, jadi saya udah upload di iLearn kan, mulainya itu nanti dikerjakan jam 9, terserah, pokoknya dia bisa diupload hasilnya jam 9 gitu mulainya sampai jam 10. Oke, jadi setelah ini lihat di iLearn, download di Word, kemudian kerjakan, terus difoto, foto aja kan, atau di scan. Kerjakannya boleh di double video, Bu? Boleh, terserah. Di catatan juga boleh, tapi yang pasti hasilnya di scan gitu, atau di foto, terserah di foto juga boleh. Kemudian di filenya di-upload di iLearn. Batasnya sampai jam 10 ya. Sisanya nanti kita akan kerjakan. Kita lanjut ya. Ada yang namanya share issue in non-classroom section. Jadi ini kalau misalnya mati, bentar, saya harus cek dulu deh kalau gitu. Wait. Lihat absennya dulu semuanya nih. Coba senyum. Ada masuk kamera nih. Ya, oke. Berarti kita ada 3 ya hadir ya. Oke, batch kedua. Masih ada nih. Kedua. Ini semua. Aktif kan kameranya? You're not yet finished. Tunggu, stay there. Iya, mau lagi. Stay there. Oke. Sekarang lanjut dulu. Nah, itu sama kakak dulu. Kayla, bawa adek nak. Oke, just take your channel, Kayla. Apa? Bentar lagi. Sama papa. Ria ini anak zaman now. Kayla, just keep it to her, Kayla. Oke, sebelum mati kita lanjut aja dulu ya. Jadi ada lagi namanya share issue in non-classroom section. Kira-kira ini maksudnya apa? Ini maksud ada yang tahu nggak? Maksudnya apa nih? Share issue with no cache in section. Jadi maksudnya adalah misalnya contohnya ini paten gitu ya. Jadi akuntansi ini untuk penerbitan saham atas properti yang kadang-kadang bingung gitu menilainya gimana. Gitu kan, mencatat penilaiannya. Nah, biasanya aturannya saham diterbitkan itu untuk properti yang selain dari cash itu dicatat sebesar fair value dari properti sendiri. Misalnya kayak contoh ini paten gitu. Jadi kan misalnya dia tidak bisa menentukan fair value patennya. Berarti yang akan dicatat itu adalah nilai dari fair value dari si properti itu sendiri. Jika bisa tidak, kalau misalnya dia nggak bisa dihitung fair value-nya, maka nilainya itu yang kita gunakan adalah fair value dari si saham yang diterbitkannya. Iya. Gitu ya. Terus ini yang non-cash transaction. Nah, jika perusahaan ini tidak bisa memperhitungkan keduanya, maka bisa jadi ada perbedaan. Contohnya adalah mana sih bunda dek? Terus Marlo tidak dapat menentukan fair value paten yang ia peroleh, tapi mengetahui fair value sahamnya sebesar 100.000. Nah, makanya akan mencatat paten di debit 140.000, kemudian share capital ordinary-nya diketahui kan dia mengeluarkan saham 10.000 rupiah, nominal 10.000, jadi kita tahu kan berapa share capital-nya. Nah, jadi berarti sisanya itu adalah 40.000. Terus Merlo tidak dapat menentukan fair value sahamnya, tapi dia bisa menentukan berapa fair value patennya. Jadi yang menjadi acuan di sini adalah si fair value dari patennya. Terus ada lagi kasus yang si Merlo ini dia tidak dapat menentukan fair value baik saham yang ia serahkan maupun paten yang ia peroleh. Maka adalah
konsultan yang menentukan berapa fair value pattern-nya. Jadi dia nanti berdasarkan dari discounted cash flow-nya. Jadi berarti tadi ada 3 problem gitu kan yang muncul. Ya. Jadi ini patennya berarti berdasarkan penilaian dari si konsultan berdasarkan discounted cash flow-nya, berdasarkan dari cash flow-nya dia bisa hitung. Oke. Lalu berarti share capital order-nya tetap 100.000 ya, karena tadi kan dia udah dikasih tahu dia mengeluarkan saham sebanyak 2.000 lembar. Iya, 1.000. Ya. 1.000. Terus ini ada lagi namanya biaya emisi saham atau biaya pada saat kita issue sahamnya. Ingetin saya kalau udah jam 9 kita berhenti ya biar kita kerjain latihan. Kayaknya 5 menit lagi. Oke. Tunggu sebentar. Oh iya, kita udah selesai sampai sini. Oke, good. Jadi, ada biaya-biaya yang muncul pada saat issuing stock. Ada underwriting cost, accounting legal fees, printing cost, dan pajak. Itu biayanya bisa mengurangi hasil dari penjualan saham yang kita terima. Underwriting cost itu apa contohnya? Biaya apa? Underwriting cost. Jadi apa kira-kira? Dengan apa ya kira-kira underwriting cost ini? Jadi itu biaya kalau misalnya dia sahamnya terjual itu ada biaya-biaya yang berkaitan dengan legal fee gitu ya. Legal fee itu juga ada nanti. Kemudian ada lagi pokoknya biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat sahamnya terjual. Nah, itu yang dinamakan cost of issuing stock. Ya. Oke, jadi kayaknya sampai udah jam 9, mendekati jam 9 ya. Kayaknya kita sampai sini dulu untuk bahasan yang equity ini. Udah sampai karena saya udah kasih latihan di iLearn. Jadi kerjakan latihan di iLearn mulai jam 9 sampai jam 10. Itu kalau nggak salah ada 3 soal gitu. Kemudian kumpulkan langsung ya, on time kumpulin jam 10 juga ya. Nah, jadi kayaknya kita sampai sini dulu hari ini. Kalau saya nggak tahu nanti saya ngomong sama Khalil, apakah nanti habis ini ada online kelas learning lagi atau gimana? Ada, Bu. Ada ya? Kita setting lah untuk asisten kelasnya supaya kita bisa ada latihan lagi atau mungkin lanjutan lagi ya. Oke, mungkin kita sampai situ dulu pagi ini. Jangan lupa kerjain latihan ya. Uploadin di iLearn. Iya, Bu. Oke. Makasih ya udah gabung. Ya, thank you for coming. Nanti absennya saya udah screenshot sih. Saya rasa saya udah screenshot di sini. Nanti saya cek satu-satu aja. Oke, udah ya. Assalamualaikum. Lanjut kuliahnya ya. Jaga kesehatan, jangan sampai kena corona. Ya. Ya. Oke. Ada, Bu. Ya, assalamualaikum. Salam, Bu. Salam. Ya, dadah. Teman-temannya juga di dadah-dadah.